Saudara, jelang hari kerja pertama di masa PSBB transisi, sejumlah moda transportasi umum di ibu kota terus bersiap, salah satunya Transjakarta. Nah, Transjakarta pun menambah jam operasional dari pukul 5 pagi hingga 10 malam. Demi mencegah penularan COVID-19, protokol kesehatan COVID-19 terus diterapkan di halte dan di dalam armada bus Transjakarta. Perpanjangan jam operasional juga dilakukan untuk mengantisipasi penambahan penumpang jelang masa PSBB transisi yang diumumkan Pemprov DKI Jakarta Jumat lalu. Meski jam beroperasi diperpanjang, Transjakarta masih akan baru melayani 13 koridor utama saja. Hingga saat ini belum ada kebijakan untuk membuka layanan non-koridor lainnya kecuali yang terhubung dengan stasiun kereta komuter lain. Untuk mengetahui situasi terkininya, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Dani Saputra di halte Transjakarta di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat. Dani, apa saja antisipasi yang dilakukan Transjakarta untuk mencegah lonjakan penumpang setelah Pemprov DKI Jakarta mewacanakan kembali ganjil genap, Dani? Iya Radi, selamat siang dan juga saudara. Beberapa antisipasi ataupun langkah antisipasi yang dilakukan ataupun disiapkan oleh pihak Transjakarta ini masih sama dengan sebelum PSBB masa transisi, yaitu dengan cara menerapkan physical distancing di halte dan juga di dalam bus. Kalau misalkan dalam halte ini dengan memasang marka-marka pembatas jarak, lalu adanya penambahan petugas dari Transjakarta dan juga ada bantuan dari TNI Polri untuk memastikan para penumpang mematuhi aturan physical distancing baik dalam halte dan juga dalam bus. Namun Radi, apabila kalau misalnya kita berbicara tentang lonjakan penumpang ataupun adanya penumpukan di halte, ini memang tidak bisa dipungkiri masih ada potensi yang cukup besar akan terjadinya penumpukan penumpang khususnya di halte. Kenapa? Karena adanya lama waktu tunggu penumpang karena masih ada pembatasan dari koridor, lalu ada pembatasan dari jumlah penumpang. Bus ini masih sama, yaitu kalau misalkan bus single masih batas isinya itu ada 50% dari jumlah penumpang biasanya. Lalu lama waktu tunggu penumpang ini dapat berpotensi menyebabkan adanya penumpukan penumpang khususnya dalam halte Transjakarta. Maka itu kita tunggu saja bagaimana kebijakan dan juga solusi yang ditawarkan oleh pihak Transjakarta dan juga Provinsi DKI Jakarta, karena seperti yang kita ketahui masyarakat semakin banyak beraktivitas seperti biasa. Radi. Ya, lalu apakah ada syarat khusus, Dani, yang harus dipenuhi penumpang untuk bisa menggunakan layanan Transjakarta di masa PSBB transisi ini selain protokol kesehatan? Seperti kita ketahui di KRL misalnya tidak boleh bercakap-cakap, menggunakan telepon dan sebagainya. Apakah ada syarat khusus selain protokol kesehatan untuk menggunakan Transjakarta? Ya Radi, untuk syarat khusus memang sampai saat ini belum ada yang baru seperti ataupun berbeda dari sebelum PSBB masa transisi. Masih harus wajib menggunakan masker, itu sangat pasti. Lalu ada kewajiban yaitu ataupun kebiasaan untuk mengukur suhu tubuh sebelum masuk, dan juga memang di dalam bus ini seperti yang saya sampaikan tadi, ada pembatasan baik di bus single dan juga bus gandeng itu adalah 50% dari jumlah penumpang biasa, dan juga di dalam bus itu tidak diperbolehkan untuk berinteraksi, misalkan seperti ngobrol ataupun berbicara dengan jarak dekat. Ini karena dapat menyebabkan ataupun memungkinkan adanya penyebaran virus corona lewat droplet seperti itu, Radi. Jadi beberapa hal tersebut ini masih tetap menggunakan protokol yang lama, dan kita masih menunggu apakah masih ada aturan-aturan baru untuk menyiapkan ataupun mengantisipasi jika adanya penyebaran virus corona ataupun potensi penyebaran virus corona dalam busway ataupun dalam halte Transjakarta. Radi. Ya, yang penting adalah bagaimana mengantisipasi penumpukan penumpang jika nantinya diberlakukan secara full begitu, secara penuh jadwal-jadwal yang dioperasionalkan oleh manajemen Transjakarta. Terima kasih Dani Saputra melaporkan langsung dari halte Transjakarta di Jakarta.